Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Itu tadi merupakan video pertandingan Timnas Indonesia U19 beberapa waktu lalu. Harapan saya Timnas Indonesia U19 bisa bermain ciamik lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Kamboja U19 di laga perdana Piala AFF U19 tahun 2024. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia U19 bisa menang 10-0 atas Kamboja U19. Asalkan permainannya konsisten apik seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi bagaimana Timnas Indonesia U19 bermain berkelas Eropa dan tidak terburu-buru menyerang, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2 sentuhan efektif. Dan kadang lakukan umpan crossing efektif. Kemudian di pertandingan ini nanti saya prediksikan Timnas U19 bakalan unggul 7 gol di babak pertama. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, kalian semua hanya bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia U19 versus Kamboja U19 pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat di channel televisi Indosiar dan SCTV. Oh ya, kalian bisa juga live streaming di aplikasi atau website video.com dan pastinya bukan live di channel YouTube ini karena adanya larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia U19 dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silakan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Semoga Timnas Indonesia U19 bisa memenangkan pertandingan kali ini. Nguyen pindah haluan. Pasrah karena negaranya tak lolos, supporter Vietnam berbondong-bondong dukung Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Vietnam ramai-ramai alihkan dukungan kepada Timnas Indonesia yang belum lama ini memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini karena Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Vietnam harus terhenti di fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Jika dilihat sekilas mata, langkah Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia terbilang berat karena harus finish sebagai juara grup atau runner-up. Target yang paling realistis bisa digapai oleh Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ialah mengamankan posisi keempat untuk lolos. Namun untuk mencapai itu semua, Timnas Indonesia harus mencuri poin sebanyak-banyaknya setidaknya ketika berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Hal ini karena kekuatan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh skuad Garuda. Melihat kesempatan tersebut, supporter dari negara-negara Asia Tenggara merasa optimistis kalau Timnas Indonesia bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan kemudian datang dari supporter asal Vietnam yang kini menjagokan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 meski keduanya dikenal sebagai rival berat kawasan ASEAN. Melalui laman penggemar sepak bola Asia Tenggara di media sosial Facebook, supporter Vietnam berbondong-bondong memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Semoga sukses Indonesia. Meskipun aku tidak menyukai kalian, aku masih berharap kalian bermain di babak ini, kata Trung Phu. Indonesia kebanggaan Asia Tenggara, tandas Hoang Giap Nguyen. Selamat Indonesia. Kalian akan pergi ke Piala Dunia, pungkas supporter Vietnam Binh Hien.
Semoga beruntung Indonesia dari Vietnam. Cobalah yang terbaik, ujar Nguyen Tan. Ternyata pendukung Nguyen masih ada yang berbesar hati hingga mau mendukung timnas kebanggaan kita. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Mengaku pernah ditawari gabung timnas Indonesia oleh Simon Tjemanemi, playmaker Belanda ini berharap bisa dilirik Shin Tae-yong seperti di bawah ini penuturannya. Seorang gelandang serang asal Belanda mengungkapkan bahwa ia pernah mendapat tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia dari mantan pelatih mereka, Simon Tjemanemi. Saat ini pemain Belanda ini berharap bisa mendapatkan kesempatan yang sama dari pelatih saat ini, Shin Tae-yong, untuk memperkuat timnas Indonesia. Program naturalisasi untuk pemain keturunan telah berlangsung sejak sebelum kepemimpinan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pada masa pelatihan Simon Tjemanemi tahun 2019, program ini terus berjalan menargetkan pemain keturunan Belanda seperti Navarone Voor, seorang playmaker yang memulai kariernya di Akademi NEC Nijmegen. Berperan sebagai gelandang serang, Voor kemudian bermain untuk Vitesse sebelum berkarier di luar Belanda, termasuk di Uni Emirat Arab, Siprus, dan Latvia sebelum saat ini membela klub Turki Bandırmaspor. Meski telah menerima panggilan untuk berbagai tim junior Belanda, termasuk U19, U20, U21, dan tim Oranje B, Voor tidak pernah dipanggil untuk tim nasional senior Belanda. Sebuah kenyataan yang membuatnya tertarik dengan tawaran dari timnas Indonesia di bawah arahan Tjemanemi. Voor mengungkapkan bahwa ia merasa menyesal tidak merespons tawaran tersebut waktu itu karena tidak membaca pesan langsung dari Tjemanemi yang pada saat itu tidak lagi menjadi pelatih. Namun harapannya untuk bermain bagi timnas Indonesia tetap berkobar. Ia berharap bahwa Shin Tae-yong akan memberinya kesempatan yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Tjemanemi pada tahun 2019. Dengan pengalaman dan bakatnya yang telah terbukti di berbagai kompetisi internasional, Voor siap untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi timnas Indonesia jika diberikan kesempatan. Ia berharap bahwa minatnya untuk mewakili Indonesia dapat diwujudkan membantu tim untuk mencapai prestasi tertinggi dalam kompetisi internasional. Lama menghilang, Shin Tae-yong bagikan kondisinya pasca operasi bikin merinding, wajah pucat dan lebih kurus hingga bekas jahitan di tubuhnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya menyapa supporter Garuda setelah menjalani perawatan di Korea Selatan. Shin Tae-yong sempat membuat supporter timnas Indonesia resah karena tak kunjung menandatangani kontrak dengan PSSI. Padahal kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni. Namun hingga tanggal 27 Juni belum ada tanda-tanda dia akan menandatangani kontrak. Banyak spekulasi berkembang ketika itu. STY disebut-sebut batal tanda tangan kontrak karena mendapat tawaran dari timnas Korea Selatan. Namun spekulasi tersebut akhirnya terpatahkan. Arena PSSI mengungkapkan alasan STY menunda tanda tangan kontrak karena sedang menjalani perawatan di Korea Selatan. Belakangan diketahui Shin Tae-yong ternyata harus menjalani perawatan di Korea Selatan karena sakit peradangan selaput baru. Bahkan, ex-pelatih timnas Korea Selatan ini harus menjalani operasi hingga 6 jam untuk menyembuhkan penyakitnya. Sekian lama tak terdengar kabarnya, Shin Tae-yong akhirnya muncul ke publik melalui media sosial pribadinya. Dia mengatakan mulai masuk rumah sakit pada 15 Juni dan dioperasi pada 17 Juni selama 6 jam. Sudah lama enggak nyapa. Saya dirawat di rumah sakit pada 15 Juni dan dioperasi pada 17 Juni selama 6 jam, tulis STY di akun Instagram pribadinya. STY pun membagikan foto-foto terkait kondisinya pasca operasi di Korea Selatan. Dalam sebuah foto, dia memperlihatkan bekas jahitan operasi di bagian bawah ketiaknya. Kemudian ada foto yang memperlihatkan wajah pucat Shin Tae-yong setelah menjalani operasi. Tubuhnya pun terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Namun senyum pelatih berusia 53 tahun tersebut tampak tak hilang.
Meski demikian, dia memberi kabar baik karena kondisinya kini sudah semakin membaik dan siap memimpin timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang saya akan pulih dan bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia ketiga. Jaga dirimu baik-baik, ucapnya. Silakan kasih komentar guys di kolom bawah terkait hasil operasi Coach STY dan ucapan lekas sembuhnya. Semoga kita selalu diberikan sehat yang barokah. Amin.